sinetronmu apa aja sih, Bo? Badai. Terus Nyi Roro Kidul, Ganteng-Ganteng Serigala sempat masuk juga. Ganteng-Ganteng Serigala sempat main juga. Cuman paling banyak tuh aku FTV sih. Sekarang yang gue denger lu jualan. Jualan di mana? Di Bojonggede, Bogor. Di Indomaret Gaperi. Jadi aku satu lapak sama Indomaret. Karena kalau aku saat itu mikirnya bukan perbandingan lagi. Tapi udah bertahan hidup. Bokap cabut balik ke Australia tuh lu umur berapa, Talitha? 6 tahun. Aku sempat ada problem sama nyokap, berantem besar-besaran. Dia mengangkatkan kaki dari rumah. Ninggalin aku nih. Dari situ aku mulai tuh Kak, mulai kayak oh nyokap aja bisa ninggalin gue. Apalagi orang lain. Oh ya udah. Mulai self juga gitu kan. Terus kan maksudnya aku selamat juga dari suicide kan. Jadi beberapa kali kamu mencoba untuk diri. Iya, kabel stop kontak. Iya. Kan ada tuh. Itu ke leherku gitu. Bibirku udah sampai ungu Kak. Aku udah Purpose-nya apa? Kamu udah capek hidup ya? Iya. Yang lagi viral akhirnya mampir ke podcast aku. Tapi katanya tuh lagi jualan apa sih kamu? Aku jualan rice ball, risol. Kenapa nggak dibawa hari ini? Iya ya. Harusnya bawa, aku beli dong, ya kan? Next ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah jumpa lagi ya. Bener, Oke, bener. Talitha Curtis everybody, thank you so much for coming to my podcast. Aku bebenah dulu rapi-rapi deh biar cakep ya kan. Maklum nih soalnya lagi renovasi studio aku. Jadi Talitha sekarang mampir ke tempat aku aja tanpa membawa jualannya, padahal aku pengen nyobain. Jadi Talitha Curtis sekarang jualan apa aja sih, Bo? Risol, terus rice ball, aku ada sambal. Sambal apa? Sambal bajos, jadi bawang gitu, sambal bawang. Nice, ntar aku beli ya. Boleh. Gak usah beli, aku kasih juga gak apa-apa. Barter postingan ya. Kalau influencer banget saya. Oke, Talitha Curtis ini sedang mencuri perhatian banyak netizen. Karena kamu itu artis dan bukan artis setengah-setengah. Udah banyak sinetronmu apa aja sih, Bo? Badai. Terus Nyi Roro Kidul, Ganteng-Ganteng Serigala sempat masuk juga. Ganteng-Ganteng Serigala sempat main juga. Terus ya lupa juga sih. Cuman paling banyak tuh aku FTV sih Kak. Oh, kamu tuh paling banyak FTV. FTV apa? Di Indosiar? SCTV kalau aku. Oh, SCTV. Yes. Oke, jadi kamu tuh mulai masuk ke dalam dunia entertainment jadi aktris lah sebutannya atau pemain FTV. Itu sejak umur berapa, sayang? Sejak umur 12 tahun. 12 tahun? Iya. Oh my God, dari kecil berarti ya? Kelas 6 SD. Oke, itu dikucuk-kucuk. Kan gue suka lihat tuh kalau zaman-zaman syuting tuh suka ada emak yang bawa anaknya untuk casting, untuk apa segala macem gitu. Lu emang ditemukan penemu bakat atau emak lo yang emang Awalnya nyokap nyokap yang maksa tuh. Umur 8 tahun aku sempat coba casting ke salah satu sinetron kolosal dulu kan. Oke. Yang apa gitu aku lupa judulnya. Terus aku gak mau. Karena aku waktu kecil anaknya tuh maluan banget. Jadi Masa? kayak Introvert gitu? Waktu kecil. Jadi pas nyampe lokasi tuh aku nangis segala macem bla bla bla. Terus akhirnya nyokap nggak maksain lagi. Tiba-tiba 12 tahun ya kena problem, harus jual rumah, harus segala macem bla bla. You mean your mom? Yes, my mom. Oke, jadi kamunya yang harus membantu mama gitu. Jadi aku kayak umur 12 tahun masih kecil bisa kerja apa Kak? Nggak bisa kan selain masuk entertain gitu. Iya. Jadi kayak ya udah mau nggak mau aku harus masuk sana gitu. Pertama kali pecah telurnya nyokap tuh kalau sampai lu jebol bisa main, karena kan nggak gampang loh, maksudnya casting untuk bisa apalagi dapet. zaman dulu kan nggak ada platform kayak sekarang secanggih kayak TikTok atau apa kan nggak ada. Iya, jadi awalnya nyokap lo kok bisa sampai lo tembus masuk TV tuh gimana? Awalnya nggak masuk dulu Kak. Awalnya tuh aku kan castingnya iklan. Oke. Jadi aku mainnya di iklan dulu, nggak langsung casting production house dan lain-lain gitu. Pas di iklan itu aku sampai casting berapa iklan ya? Mungkin ada 70-an iklan. Wow. Nggak diterima-terima. Nggak diterima sama sekali. Sampai aku pernah dari kosanku nggak punya ongkos buat casting ya, bukan buat syuting. Iya. Itu jalan kaki dari Kemang Utara sampai ke Pejaten Village belakang. Demi untuk casting? Demi untuk casting. Wow. Dan itu belum tentu keterima kan. Iya, zaman dulu gitu, Bo. Cuman kayak, ya gimana kita gak boleh nyerah gitu kan. Betul. Aku jalan kaki sama nyokap, bla pulang kebanjiran. Jalan kaki lagi gitu. Sampai kayak akhirnya, gitu ibaratnya Tuhan membuka jalannya tuh apa kali itu awalnya? Akhirnya tiba-tiba gak tahu kenapa, pecah telur nih satu. Oke. Aku pertama kali dapat bank gitu. Bank. Iya. Iklan pertama aku dapat bank, setelah dari bank kan aku udah punya pengalaman ya Kak. Iya. Jadi kalau casting iklan tuh udah bisa ngisi pengalaman. Sebelumnya kan belum ada pengalaman gitu.
udah bisa ngisi pengalaman, mulai dari situ tuh mulai gampang. Terus dapat lagi iklan satu lagi, iklan tentang bimbel gitu. Terus Karena anak kecil ya cocoknya tuh ya. Iya. Terus satu lagi terakhir itu aku iklan dapat IKEA. Wow, itu udah lumayan deh tuh ya. Udah lumayan. Oke. Kamu tuh kan kelihatannya kayak ada mixnya. Kamu emang blasteran? Aku blasteran. Indonesianya mama orang apa? Mamaku orang Sunda. Papa? Papaku orang Aussie. Oh. Aussienya masih mix sama Scotland juga, Scottish gitu. Oh, waduh, ada keluarga gue banget nih. Adik ipar Scottish, suami Australia. Wah, kamu bisa welcome to my family. Tapi berarti salah satu asetnya adalah kamu anak blasteran dong. Harus diakui zaman dulu tuh blasteran tuh lebih gampang dijual. Betul. Ya kan? Aku setuju banget. Aku setuju banget. Emang maksudnya yang blasteran itu dikeduluin lah kalau ya emang punya special privilege aja. Iya, harus diakui itu harus diakuin ya, nggak boleh enggak. Betul. Oke, jadi kamu tuh sudah berkarir sebagai seorang aktris tuh berapa lama di FTV dan segala macam? Dari umur 12 sampai aku terakhir itu Kak di umur 21. How old are you right now? 20 mau ke 21. I'm 22. 22 tahun sekarang. Yes, 22 My God, Talita. Gue cubit ya. My God, you're so young. You can be my daughter. Oh my God, aku 43. Dia 22 tahun. Bahwa kita beda 20 tahun. Dia bisa jadi anak gue, Mbak. Astaga, gemes. Tapi ternyata lo tuh berarti sudah ibaratnya dewasa dari usia dini ya. Karena you need to help your mom at that time gitu ya, financially. Oke, Talita, tiba-tiba lo tuh viral. Kenapa sih? Kan main sinetron. FTV. And then what happened di tengah jalan sampai akhirnya sekarang yang gue denger lo jualan. Makanan dan segala macam. Emang udah gak syuting? Sebenarnya awal mula permasalahan itu kan di 20 tahun Kak. Aku juga udah banyak ceritanya juga yang denger ya. Oke. Aku sempat ada problem sama nyokap, berantem besar-besaran. Yang tadinya aku kayak, ya maksudnya dia teman seperjuangan lah. Kita jalan bareng. Casting kemana-mana sampai buka banjiran cenah. Iya, terus berantem karena hal kecil. Yang akhirnya jadi besar, terus dia mengangkatkan kaki dari rumah. Ninggalin aku nih. Masa? Yes, really. So kamu sendirian? Sendirian saat itu. Oke. Ada omku di rumah. Cuma kayak aku tanya waktu itu, nyokap mana gitu segala macam. Kok nggak ada barang-barangnya? Kayak kosong kamarnya. Nggak tahu. Tiba-tiba dia pergi aja bawa barang-barangnya. Di saat selesai kita berantem besar gitu. Oke. Terus dari situ aku mulai tuh Kak, mulai kayak nyokap aja bisa ninggalin gue. Apalagi orang lain. Ya udah. Berarti ngapain gue, maksudnya jaga diri gue yang sekarang gitu. Maksudnya aku pergaulan enggak, pacaran sana sini enggak. Maksudnya clubbing gitu enggak. Pada saat umurku segitu ya Kak, umur 18 tahun. Jadi kayak aku merasa tiap aku ke rumah aku kerja, istirahat sehari 2 hari aku udah kerja lagi. Jadi workaholic banget gitu kan. Terus dapat hadiahnya kayak gini, cuman gara-gara apa coba Kak? Aku dapat endorsement makan ceritanya dari temanku. Aku support dia nih gitu kan. Aku makan di jam 9 malam dan saat itu badanku ideal banget. Jadi untuk aku makan 1 sendok 2 sendok itu it's not gonna be a problem for my weight lah, gitu kan. Jadi kayak aku makan tiba-tiba dia pulang ngamuk. Ngomong kayak, nanti kalau makan kayak gitu gendut gimana? Siapa yang mau syuting ini gini gitu? Karena nggak bisa nanti untuk jadi nggak kepake lagi di TV. Yes. Tapi kan aku nggak makan semuanya. Aku dapet itu. Jadi kan aku mikirin orang rumah juga. Yang nggak apa-apa deh, gue makan sedikit. Nanti kan ada banyak nih di rumahku nih. Jadi bisa buat mereka. Aku kan cuma buat videoin doang. Nah mungkin aku udah nahan kali ya Kak. Banyak emosi yang aku tahan gitu. Aku tahan. Malam itu entah kenapa aku biur. Pecah tuh. Pecah segala meja, kebelah 2. Really. I punched the wall. Kayak yang sampai berdarah-darah gitu. Terus yang sampai I'm trying to. Masa? Yes, karena udah stres. Tapi bukan hanya karena makanan ya, itu hanya trigger ya? Triggernya tuh karena, kenapa? Maksudnya kenapa dia sebegitu marahnya? Kayak, it's funny gitu. Aku kan bukan mukbang, bukan makan yang segunung. Dan saat itu aku beneran olahraga setiap hari. Untuk jaga badan banget. Wow. Jadi bingung, jadi marah gitu loh Kak.
Karena apa? Apa karena nih gue berusaha untuk point of view aku sebagai ibu ya, karena aku juga punya anak perempuan nih, gue jadi belajar juga ya. Dan aku juga sempat kepikiran tuh Talita dulu, pengen anakku Chloe itu pengen jadi artis juga. Ada ambisi lah. Sampai akhirnya aku ya berhenti karena aku percaya bahwa journey-nya aku, ambisinya aku mungkin bukan ambisi dia. Kalaupun pada akhirnya nanti memang rezeki dia di situ, ya alhamdulillah puji Tuhan. Tapi kayaknya emang gue sebagai ibu nggak bisa push dia. Ini my journey ya sama anakku. Makanya gue pengen belajar dari lu. Apakah lu capek? Karena lu di usia yang harusnya lu main, lu harusnya ya pacaran, mengenal lawan jenis, lu harus kerja terus. Sebenarnya kalau dibilang capek ataupun beban, nggak pernah juga. Nggak pernah. Aku nggak pernah merasa beban ataupun capek untuk membiayai nyokap ataupun hidup kita gitu ya. Because aku mikirnya kayak ya I'm the only one who's gonna take care of her gitu. Oh, karena kan kayak satu-satunya anak. Yes gitu kan, dia cuma bisa bergantung sama aku kan. Jadi kayak ya udah kayak it's my job gitu. Cuman yang aku sayangkan tuh mungkin dibalik semuanya kekasaran dia, keapaan dia gitu. Mungkin saking sayangnya ke aku, tapi akunya nggak bisa nerima. Aku aja nggak bisa nerima kasih sayang ini. Kayak too harsh gitu. Sedangkan elunya ibaratnya nggak siap dengan keadaan seperti itu gitu, ditinggal sendirian. Sorry, itu rumah mama kan berarti? Rumah kontrak. Kan rumahku yang, jadi kan papaku cerai nih. Cerai. Ini orang Australia nih. Papaku cerai. Terus waktu cerai sempet ngomong, lo mau duit atau anak lo gue bawa. Dia tetap milih anak. Akhirnya udah papa bilang, itu rumah gue hadiahin untuk hadiah terakhir kali. Gue beliin lo rumah lagi sama satu mobil. Buat apa peninggalan anak gue? Biar nanti kalau dia nikah sama orang lain dia nggak direndahin. Terus tolong dijaga apa namanya ilmunya. Sekolah yang tinggi. Yang penting sekolah aja dulu. Sedangkan lo sekolah sampai SMP. Emang kenapa? Bokap cabut balik ke Australia tuh lo umur berapa, Talita? 6 tahun. Perceraian itu terjadi 6 tahun. Jadi the whole time dari umur 6 tahun, tapi back and forth, dia bolak-balik ke sini nggak? Enggak, aku nggak pernah ketemu lagi. Sampai umur sekarang. Iya, jadi I don't have father figure in my life gitu loh. Jadi cuma single parent mama tuh? Makanya kamu kerja? Teamwork sama mama gitu ya? Gitu. So kalian tinggal berduaan. Wow, apa rasanya bertumbuh yang paling berat tanpa kehadiran sosok ayah? Oh, yang paling berat aku jadi apa ya Kak? Jadi nggak beruntung soal pasangan. How come? Karena aku selalu nyari kalau kata anak-anak zaman sekarang daddy issues. Daddy issue. Jadi kamu lebih suka yang lebih tua jadinya? Apa enggak juga? Kadang bukan kadang ya, maksudnya age is not a problem for me. Tapi kalau terlalu jauh juga it's gonna be my problem gitu. Cuman aku tuh terlalu mencari father figure di laki-laki yang mungkin notabene di umur dia yang segitu dia kayak gimana ya Kak? Dia misalnya aku kenal laki-laki nih, terus laki-laki itu tuh tumbuh dengan keluarga yang sangat mencintai dia gitu. Kayak there's love in this family gitu, kayak they love each other, they support each other gitu kan. Terus kayak mentally, physically, semuanya, ilmunya segala macam. Terus aku masuk nih sama dia di keluarganya dia. Itu aku jealous. Jadi yang tumbuhnya tuh jealous kayak jealous banget ya, kayak papanya bisa dia kalau nggak ada uang bisa minta ke papahnya. Dia kalau misalnya pengen curhat bisa curhat ke mamanya. Aku nggak bisa gitu. The whole time in your life lo nggak punya pegangan ayah yang bisa lo tempat ngadu gitu ya? Nggak ada gitu. Jadi itu akhirnya jadi bahan berantem kayak ya lo kan punya ibu sama bapak lo yang cinta sama lo. Gue siapa punya sih? Jadi perbandingan gitu loh. Karena apa? Karena daddy issues-nya. Gitu. Berarti selalu bersama mama tuh? Selalu. Lo tipe yang cukup get along, cocok sama nyokap lo, atau yang suka ciong sama nyokap? Kayak gue waktu zaman muda ABG, sama bapak gue tuh ribut mulu. Gue sama nyokap gue cocok. Ya kan namanya energi ada, namanya anak ya. Kalau lo gimana? Hancur. Sama nyokap? Iya, maksudnya pasti everyday pasti berantem. Ya love and hate collide gitu ya. Maksudnya, maksudnya cinta sih cinta, cuma ribut gitu ya. Cuman apa ya, keras gitu. Keras dua-duanya. Mungkin karakter sifatnya sama kali nggak? Gak ngerti ya Kak, aku nggak bisa menilai juga karena kan orang lain yang ngelihat ya. Cuman kayak ya aku merasa mungkin
kayak di sana nggak mau kalah, nggak mau salah. Di sini yang salah gue apa? Yang aku yang mempertanyakan mulu. Kayak kenapa sih lu ngeliat gue sebagai musuh? Kayak why gitu. Ya nggak sih? Ada perasaan gitu sebagai anak ya? Iyalah Kak. Maksudnya kan kita kan sebagai anak pengen apalagi kan aku satu-satunya, aku nggak punya adik, nggak punya kakak. Jadi kayak pengen sama nyokap tuh, ayo dong kita ngobrol, kita cengli lah gitu. Kita mau hadepin apa nih? Kita mau curhat apa gitu? Nggak bisa. Kalaupun gue salah, ya gue dirangkul lah paling enggak gitu. Itu doang. Wow, oke. Waktu pada saat nyokap akhirnya cabut, selain sedih or confused, how did you feel? Lu ditinggal sendirian di broken into pieces banget. Kayak satu orang yang nggak pernah aku nyangka Kak. Kayak oke lah semua orang pasti ninggalin gue gitu. Tapi cuma satu orang, enggak, dia nggak mungkin ninggalin orang seperjuangan gue sama dia kok gitu. Tiba-tiba yang ngeliat kamarnya kosong kayak as a daughter ya, kayak wow. Anjir ditinggal gue gitu ya. Gitu. Maksudnya kayak wow gitu. Aku lagi semalam lagi hancur-hancurnya, lagi battling with my mental issues. Bisa-bisanya bukannya dia, ayo kita ke dokter gitu. Cabut. Apa yang kamu alami dengan mental problem at that time? Depression sih. Depression? I battle depression so bad. Kayak wah aku kacau banget Kak. Aku jadi kayak jadi singa keluar dari kandang gitu loh. Jadi aku menghancurkan kayak oke, sekarang nyokap gue udah gak ada. Gue udah gak ada lagi yang harus gue jaga. Oke, kita clubbing mana? Oh my God. Mulai tuh. Gak pernah, wah hancur-hancuran. Terus mulai bikin mulai self juga gitu kan. Terus kan maksudnya aku selamat juga dari suicide kan. Segala macem gitu. So kamu udah pernah coba beberapa kali untuk? Pernah. Yang nolongin itu om aku sendiri. Yang tinggal sama aku, iya. Jadi beberapa kali kamu mencoba untuk diri? Iya. Dengan cara apa? Banyak Kak, banyak banget. Dengan cara ya self juga gitu. Dengan cara aku waktu berantem itu kalau Kakak tahu kabel stop contact, kan ada tuh, itu ke leherku gitu. Jadi kayak semakin dia teriak semakin aku tarik. Bibirku udah sampai ungu Kak. Aku udah gitu. What is your aim? Purpose-nya apa? Kamu udah capek hidup atau? Iya, aku capek. Aku lagi kayak gitu. My mom doesn't stop talking gitu. Dia cuman berdiri depan pintu kayak gue laporin polisi ya. Terus ya udah omku datang lari ke atas. Terus aku langsung didorong ke jendela, ininya copot kan. Iya. Ya udah aku udah ngawang aja, udah yang dibawa ke kasur gitu udah ada bekasnya. Terus kayak yang om yang kayak aduh masih ada nggak ya gitu. Itu masih ada. Wow, sorry to hear that ya. Iya. Wow, setelah nyokap cabut, and then hidup kamu jadi seperti apa? Maksudnya kamu tadi sempat bilang for sure pasti rebound ke teman-teman dong. Pasti nyari teman-teman yang asik, yang satu vibe. Ya mabok sih. Bener mabok. Ngapain lagi ya kan gitu. Clubbing segala macam. Ya binder dandet lah. Gue juga cabut dari rumah, ribut sama bokap. Ya you know lah seperti anak-anak muda lainnya. It's basic sebenarnya. Ya, for me it's not kayak wih anjir lo kayak gini mabok segala macam, enggak gitu. Everybody maksudnya punya cara untuk ngadepin masalahnya masing-masing gitu. Untuk escaping, lari. Sadly for me ya mabok gitu. Sadly for me harus yang nggak pulang berhari-hari. Sadly for me harus nato gitu. Jadi kayak ya maksudnya apa ya Kak, berat sih ya kalau diinget-inget gitu. Cuman gimana ya, it happens, you know. Ya sekarang aku cuman berubah jadi pribadi yang lebih positif aja. Was it drugs involved in the past? Drugs? Iya. Obat-obatan dari dokter, iya. Gitu. Jadi yang prescription ya? Karena karena aku sempat, aku nggak ngerti. Pokoknya aku nggak sampai diagnosis surat. Iya. Cuman dokterku bilang aku ada kemungkinan untuk punya bipolar disorder. Gitu. Jadi apa yang terjadi? Apakah emosi kamu up and down banget? Jadi kalau orang biasa nih depression di sini nih. Iya. Kalau aku tuh ya maksudnya yang ada bipolar itu di bawah Kak. Oh. Jadi once the depression come, udah hilang aku. Udah nggak bisa, udah bukan yang take over, bukan aku lagi. Jadi si emosinya ini, depressionnya ini, karena kalau udah take over itu aku udah nggak punya tenaga untuk ngelawan gitu.
Wah, makanya capek banget ya. Capek banget. Berapa lama biasanya kalau lagi kambuh begitu si bipolar nih? Kalau aku termasuk yang lama. Nah, aku nggak ngerti perbedaannya apa karena kalau orang tuh kadang 2 minggu kemudian sudah back to manicnya gitu kan segala macam. Kalau aku termasuk yang lama Kak. Oh, the depression kami tuh aku bisa yang 6 bulan. What? Iya, 5-6 bulan. Tuh mulai tuh ntar dikit-dikit kayak oh ini udah mau balik lagi ke fase. Maksudnya ke fase yang manic nih yang oke, let's go kita kemana kayak gitu. Kalau manic tuh berarti yang kayak berapi-api on fire. Yes, I'm on fire. Kalau depres yang bener-bener, kalau lagi depres nggak mau ngapa-ngapain. Gak mau. So, biasanya most of the time apa yang kamu lakuin? Aku tidur di dalam kamar, nggak mau nyalain lampu. Bisa berapa lama rekornya? Aku setahun dalam rumah, Gak keluar. gak keluar. Makanya kamu gak syuting tuh. Iya. Jadi saat itu aku hidup cuman dari orang-orang baik yang nolongin aku aja. Kayak lo kan, lo udah gak kerja ya, misalnya gitu. Kamu udah gak kerja ya? Ya udah enggak. Yaudah aku transferin uangnya supaya bisa makan segala macam. Dari situ-situ aja. Jadi sebenarnya kamu tuh nggak berkarir lagi FTV dan segala macam, bukan karena udah nggak laku ya, tapi karena mental problem and issue with your mom. Ya pokoknya awalnya mental problem. Mental problem itu kan melingkup semuanya nih Kak. Yeah. Gaya hidup, pergaulan, minum-minum, makan nggak kontrol, dan aku punya kelainan juga overeating. Jadi aku kalau stress, itu aku bisa makan 7-8 kali dalam satu waktu gitu. Kayak there's chocolate, I ate gitu. I eat it gitu kan. Terus overeating itu akhirnya aku gak aware nih sama my body. Tiba-tiba sadar-sadar udah 3 tahun kemudian. Sadar-sadar nih baru sadar. Karena aku gak pernah punya kaca Kak di dalam kamarku. How come? I don't like to seeing myself that sadly gitu. Kayak I'm too sad gitu. Jadi kamu avoiding, menghindari. Aku avoiding banget yang kaca-kaca yang istilahnya aku bisa ngelihat diriku tuh lama, itu aku nggak bisa. Wow, tiba-tiba jeng udah 3 tahun. Iya, tiba-tiba berat badan naik. Pas nimbang udah 115 kilo. Dulunya pas main FTV berapa berat badan? 55, 59, 60. Paling berat tuh aku di 70. Wow. Paling rekor 115. Wow. Itu karena ya itu depres dan lo eating disorder jadinya ya. Oke, akhirnya nggak bekerja dong? Enggak. Oke, terus mulai sorry by the way sekarang sama mama gimana? Kemarin sempat ngechat waktu ini viral. Sorry, berarti waktu mama cabut kan ada yang cabut 3 hari seminggu balik lagi, namanya ngambek kan. Waktu mama cabut, ini dia balik lagi nggak? For good. Enggak, kalau yang terakhir kali aku yang angkat kaki dari rumah. Oh jadi mama cabut nih, lo di rumah. Jadi awalnya gini kan 2020 mama cabut. Iya. Terus balik lagi, tinggal bareng, perbaikin lagi. Terus aku cabut lagi. Mama cabut lagi. Cabut lagi mama? Cabut lagi, gara-gara aku pacaran sama orang yang dia gak suka. Dia gak suka, gitu. Oke. Terus habis itu, udah segala macam baikan lagi, tinggal lagi nih bareng. Oke. Nah, karena satu masalah yang aku bilang itu, 2023 aku gagal nikah. Oke. Aku yang kecewa akhirnya sama dia, sama keluarganya. Kenapa kecewanya? Kenapa? Jadi pernikahan itu dibuat bukan atas dasar nama cinta, tapi ada uang yang involved. Oke. Jadi dari pihak satu, pihak A mau rumah sama mobil, pihak B mau uang 500 juta, pihak C mau dibangunin usaha, pihak D mau dilunasin kuliahnya. Jadi this is transaksional nih pernikahan ini. Dan lo gak mau? Dan aku datang, ceritanya aku gini Kak, ngetes nih ke mereka, rumah mereka. Dari setiap rumah yang aku datengin, gak ada satupun yang nanya gimana perasaanku kalau menikah sama orang itu. Ini dijodohin? Ceritanya iya. Ceritanya iya, oke. Aku duduk, yang ditanya, gimana, kapan cair uangnya? Gue udah gak sabar nih. Gimana kabarnya, jadi gak sih? Gue nungguin nih cair gitu. Yang satu, bohong ya, padahal gue udah mau punya rumah. Yang satu, padahal gue udah mau punya usaha. Tapi lu suka gak sama cowok yang dijodohin? Enggak dong. Aku mikirnya kayak ya udah kalau gue nikah sama dia, hidup gue enak dan gue bisa ngenakin keluarga gue nih ceritanya. Jadi you willing to do that? Yes. Tapi gak jadi akhirnya? Gak jadi. Oke, akhirnya lu cabut dari rumah? Akhirnya gara-gara ngelihat, oh jadi memang
emang gini ya gitu. Mau berharap apa ya udah cabut lah. Karena lo sering cabut ya sekarang gue yang cabut gitu. Karena kalau dia cabut kan it's not for good. Kalau for me, kalau aku punya prinsip Kak, when I do something, ya udah itu udah tanggung jawab gue, udah jalan gue dan gue akan tanggung jawabin. Dan aku bukan tipe orang yang kayak ntar juga lembut sendiri, ntar juga minta maaf, enggak. Jadi lu cabut, and then after that lu tinggal di mana tuh? Numpang sama teman-teman. Sama sahabatku, aku punya sahabat satu. Uang dari mana tuh? Karena kerja lagi nggak syuting lagi? Betul, aku keluar dari rumah tuh cuman bawa tas, dompet, handphone, motor, sama baju dua setel. Udah, terus habis itu segala macam aku numpang di sahabatku dan sahabatku itu kan tulang punggung juga. Jadi kayak memang hidupnya keras juga gitu. Jadi kita sama-sama cari uang nih dalam rumah. Apa jualan TikTok? Enggak. Kalau aku ya karena ya itu Kak, aku battling with some shit gitu kan. Jadi kayak nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Jadi kamu duitnya hari-hari dari mana? Jual. Akhirnya aku ngejual motor, ngejual handphone, sampai aku pakai handphone yang harga 700-800 ribu. Gitu. Sempat kepikiran jadi ani-ani? Terus I don't know. Tiba-tiba banget disuruh jadi ani. Ya kan maksudnya that's the easiest biasanya. The easiest way kan biasanya begitu. Has it cross your mind? Pernah kepikiran nggak? Dapat sugar daddy gitu? Nggak? No. Oke, that's good. And then after that akhirnya bertahannya apa? Akhirnya ya bertahannya udah kan, habis itu habis duitnya segala macem. Aku nggak ada uang lagi nih, udah nggak bisa makan Kak aku. Udah sampai kayak besok listrik beli dari mana, besok makan dari mana, udah nggak bisa makan nih. Terus tiba-tiba kakakku, si tante sama omku nelpon nih. Apa namanya, lo di mana? Sini main ke rumah gue. Gitu. Mainlah aku ke rumahnya. Diajak ngobrol udah nggak bisa. Akunya udah bengong. Kenapa? Karena aku mikirin, aku harus cari uang kemana nih? Kalau aku kayak orang linglung. Iya, kayak gitu. Aku harus besok listrik gak nyala nih. Kalau gue nggak cari duit ke siapa nih gitu. Jadi pas diajak ngomong, hah gitu. Bawa mata udah nggak ngerti deh, rambut udah pitak, udah rontok karena stres. Rontok stres. Mama nggak berusaha reach out ke mama? No. Oh me? Iya. No. Ya kan kamu pasti gengsi karena nggak mau gue. Gak mau. Mama juga reach out nggak ke kamu? Nggak. Lu pernah nanya nggak kalau lagi jauh sama mama? Mama nggak takut aku kenapa misalnya? Nggak takut aku diapain laki-laki di luar sana? Kan the world is very cruel out there. For a woman ya. For a woman, yes, iya. Dan kamu kan juga umurnya baru masih 20-an. Pernah nanya heart to heart sama mama nggak? Mama takut nggak aku di luar diapain orang? Mama tuh bukan tipe orang yang bisa di heart to heartin gitu. Jadi when I talk about something gitu, kayak misalnya kayak mama pernah nggak sih takut aku ya gitulah dengan kehidupan luar segala macam. Ya itu kan kamu sendiri lah, kalau sampai ini kamu yang salah, aku mah nggak salah. Nah, gitu. Jadi bukan tipe orang yang heart to heart gitu. Yang kayak ya mama sih berharap misalnya ya, aku nih pengennya dijawabnya kayak mama sih berharapnya enggak ya, semoga nggak kena pergaulan karena kan dulu mama sudah pernah nih. Tapi kalau misalnya kamu sampai itu ya tanggung jawabmu sendiri, kamu yang milih jalan hidupmu seperti apa. Yang penting tugas mama kan sudah memberitahu mana yang baik mana yang buruk. Tinggal kamu yang memilih karena kamu punya hak untuk memilih. Aku berharap begitu, ternyata enggak. Jadi kamu pegangan sama siapa tuh? Karena mama nggak ada, papa udah nggak ada, om sama tante kamu. Berarti sampai akhirnya kamu jualan rice bowl lah, sambal apa segala macam. Itu momennya apa Talitha? Jujur karena buat bertahan hidup aja sih Kak. Siapa yang punya ide kamu untuk akhirnya? Tanteku. Oh tante kamu akhirnya. Tante which is ini adalah adik mama? Jadi aku punya om. Omnya justru yang adik mama. Ini kayak apa sih, kakak ipar ya? Kakak iparnya. Adik iparnya mama. Oke. Jadi apa makanan yang pertama kali kamu jual tuh? Yang pertama kali ada risol juga. Risol ada beef, ada mayo, ada sayur, risol sayur. Terus aku jual rice bowl juga. Tadinya banyak menu. Ada tongkol, ada cumi, ada segala macam. Emang si tantemu yang jualan? Iya, emang dia yang masak sendiri. Oh, lo bantuin gitu? Iya, aku yang nyari dananya. Dari mana? Gitu. Saat itu papaku coba reach out ke aku nih. After a very long years nih, dia reach out. Dari reach out itu tadinya aku nggak mau ngeladenin. Tapi ternyata dia minta maaf. Oh, that's good. Oke. Gitu dia bilang as a father, I'm a failed gitu. I'm a failed father. Dia bilang dia nggak bisa jadi father figure sampai
lo harus kerja dari kecil lah segala macam, kayak I'm so sorry that what's happening in your life gitu. Gue egois banget, cabut sendiri bla 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 gitu-gitu. Aku yang kayak oke. Kirim duit nggak? Iya, akhirnya. Oke, makanya lu bisa bantu untuk bikin makanan segala macam. Itu pun ngirim duit pertama kali, Kak. Pertama kali, dan mungkin bisa jadi yang terakhir kali yang langsung masuk ke rekeningku ya. Oke. Jadi the whole time kamu gak pernah terima tuh? Oke. Makanan apa yang pertama kali yang laku tuh bisa? Karena kan jualan makan juga bukan hal yang gampang gitu. Iya, bener banget lagi. Yang laku banget sih rice bowl-nya ya. Rice bowl-nya. Karena aku jual cuma 10.000. Oh, murah ya, Bu? Terjangkau banget ya? Ada nasi, ada lauk, ada salad, Iya. ada mayonya, ada sausnya, ada sendok. Jualan di mana? Di Bojonggede, Bogor. Bogor. Maksudnya jualannya offline? Offline sama kadang kan offline tuh ramai banget, Kak. Gitu. Jadi kayak aku nggak bisa buka online-nya. Cuman kalau online-nya ada di beberapa makanan online. Apa itu? Maksudnya kayak toko, restoran tuh apa Talita? Booth sih, booth. Booth di mana tuh? Booth kecil. Kayak di pameran atau di apa? Enggak, di Indomaret Gaperi. Jadi aku satu lapak sama Indomaret gitu. Oh, wow. Di pinggir jalan. Pinggir jalan bener-bener tuh? Pinggir jalan bener-bener. Ada perasaan kayak, ya ampun dulu kan gue artis, dulu gue syuting. Ada gitu Enggak gak? lagi, Kak, jujur. Wow, berarti mental lo tuh baja sih. Aku bukan tipe orang yang emang dari dulu ya, dari kecil bukan tipe orang yang malu gitu loh. Iya. Kayak aku casting iklan abis jalan kaki aja keringetan mampus yang nggak yang malu gitu, nggak. Iya. Bukan tipe orang yang gue gengsi banget lagi, enggak lagi gitu. Apalagi buat bertahan hidup gitu. Sepanjang halal ya. Ada yang kenalin nggak? Kayaknya kamu artis deh dulunya. Lumayan banyak. Masa? Misalnya ngomong apa tuh ke kamu? Kak, kakak yang main FTV itu kan gitu. Kalau yang tahu namanya baru akhir-akhir ini. Oke, Biasanya cuma tahu mereka muka kayak, ya bisa lihat TV ya. Iya, aku sering lihat kamu tahu di TV. Boleh nggak kalau beli mau foto? Boleh. Karena kebetulan FTV ku masih diulang terus sampai hari ini. Gitu. Jadi kayak mereka masih nonton dan pas mereka ketemu langsung mereka kaget. Kok sekarang udah gemuk banget gitu. Ada yang ngomong kayak gitu? Ada secara langsung. Tersinggung nggak? Awalnya iya. Awalnya pasti ya. Awalnya iya karena aku tuh orang yang apa ya, Kak? For me kalau ngomongin berat badan it's such a sensitive. For women lah. Iya, for women gitu. Age, terus juga badan gitu. Karena dulu papaku pernah pesen kayak gitu. Jangan pernah nanya pekerjaan orang, age, sama berat badan gitu. Kayak karir gitu atau segala macam gitu. Karena itu sensitif buat some people. Dan aku termasuk untuk yang berat badan. Betul. Karena aku tipe orang gini, Kak, aku gak mau digituin. Dan aku juga gak akan gituin orang. Karena aku tahu aku juga gak mau digituin. Iya. Jadi kamu punya empati kalau ketemu orang yang tiba-tiba gemuk apa segala macam. Lo gak, kok gemuk banget sih badannya sekarang? Enggak gitu. Karena lo ngerti bahwa itu hal yang sensitif buat perempuan. Iya, tapi banyak juga yang gak peduli, Bo. Iya kan? Itu dia. Maksudnya kayak sayangnya harus dikasih tahu dulu gitu. That's right. Padahal itu sebuah basic banget basic lagi. manners, betul. Pernah nggak laku sama sekali makanannya? Alhamdulillah nggak. Jadi selalu paling gede dapat berapa, Talita? Paling gede tuh aku pernah tembus, Kak, itu sehari 200 sampai 250. Tapi lo pernah gini nggak? Sehari itu udah paling gede tuh ya. Average berapa rata-rata? Average-nya 70-100. 70.000. Sedangkan lo sekali main FTV berapa? Ya juta-jutaan dong. Pernah kayak gila dulu gue satu kali main satu hari gitu ya. Segini sekarang 70.000 aja udah gede nih buat gue. Ada adjustment waktu gitu nggak? Enggak sih jujur. Enggak. Yang penting dapat duit. Karena karena kalau aku saat itu mikirnya bukan perbandingan lagi, tapi udah bertahan hidup. Wow, hebat. Karena besok aku harus makan gitu. Karena besok harus makan, harus ada token listrik yang diisi, harus ada kontrakan yang dibayar. Jadi udah nggak mikirin, ya anjir gue dulu artis enak banget duitnya bla bla bla. Udah nggak gitu. Udah aku jualan as a normal person aja. Gitu. Ya, very good. Sampai akhirnya viral, itu apa kamu ngonten jualan apa? Ngonten sih, Kak. Sebenarnya kalau ngonten jualan udah lama sebenarnya. Tapi nggak viral. Okay. Maksudnya viewsnya dibilang dikit-dikit banget juga enggak. Nah, so-so lah ya. Cuman so-so lah, not good, not bad gitu. Iya. Tengah-tengah gitu, mid level. Akhirnya terus lu bikin konten apa tuh? Sampai akhirnya itu bikin konten yang viral itu sekarang itu nggak ada niatnya sama sekali. Jadi kayak pengen bikin video gitu. Terus ini lagunya bagus nih. Tapi kalau lagu sama video doang nggak enak, bikin kata-kata deh. Kata-kata apa yang sering diomongin netizen nih. Ya aku bikin segala macam. Terus
karena netizen tuh nanya terus kan Kak, apa yang terjadi, aku capek kan. Akhirnya aku bikin kata-kata itulah. Gak semua hal dalam hidup itu harus perlu penjelasan. Sometimes it just happen and we need to move on gitu. Exactly. Ya kan, kayak buat apa dijelasin juga, it's not gonna fix the problem gitu. Apa di konten, lewat, di gitu konten itu apa kata-kata yang kamu bilang yang selalu ditanyain sama netizen? Ya apa namanya, gendut banget sekarang, jelek gitu. Emang nggak malu jualan di pinggir jalan, kan dulunya artis kayak gitu. Emang apalah ya banyak lah Kak, kayak bukannya jaga badan bla bla bla, udah kayak emak-emak gitu-gitu. Iya. Gitu. Dan jadi jawaban aku bikin konten. Jawabanku cuma itu sih. Sometimes ya udah, it just happen, it doesn't need apa sih Kak, any explanation, you know. In life shit happens, shit happens in everybody gitu. Exactly. Semua orang ya maybe having the same problem, cuman nggak ya diem aja mungkin, cara survivingnya aja beda-beda. Iya, secara itu viral tiba-tiba viral. Kalau tahu bisa viral, lo tahu dari mana itu viral? Kan view-nya gede. And then dan aku gini Kak, aku ngerasanya view-nya gede tuh udah biasa. Karena banyak TikTokers juga yang lebih gede dibanding aku gitu. Tiba-tiba job berdatangan nih. Endorse-an nih masuk lagi pertama. Orang jadi inget ya. Endorse masuk nih gitu kan satu. Terus tiba-tiba ada panggilan wawancara. Infotainment. Insert yang pertama kali. Iya. Insert yang manggil, terus aku kayak mau wawancara. Wawancara apaan gitu. Emang kenapa nih, ada apa gitu. Loh kamu tuh lagi viral loh, gini segala macam. Oh iya, boleh silakan gitu. Nah mulai dari insert kan main ke rumah. Akhirnya ditunjukin lah bagaimana kehidupan segala macam. Karena aku membolehkan dia untuk gak apa-apa lah. Biar ini menjelaskan explanation orang di luar sana gitu. What's happening in my life gitu. Which is kamu sekarang tinggalnya di kontrakan atau apa? Sekarang masih di kontrakan, cuman udah pindah ke tempat yang better gitu. Jadi waktu insert datang itu yang ibaratnya house tour itu lagi belum pindah. Maksudnya keadaannya sangat sederhana. Iya, itu aku tinggal di situ selama hampir mau 1 tahun. Sendirian? Gitu. Bertiga. Petakan gitu, 3 petak, 1, 2, 3. Sama siapa? Sama om sama tanteku. Gitu. Jadi sampai sekarang masih jualan di Indomaret? Masih. Jadi kayak hari besok jualan nih? Kayaknya jualan. Oh, jam berapa bisa jualannya? Besok hari apa ya? Sabtu ya? Besok hari Sabtu. Oh iya, masih jualan. Minggu libur kita. Tiap hari kamu jualan? Kalau pesenannya nggak banyak, jualan. Oke. Jam berapa sampai jam berapa tuh nongkrongin itu nyebutnya? Sekarang kita ada jam baru. Jadi tadinya pagi sore. Cuman karena keteteran, aku kan nggak ada sekarang nih. Lagi nggak pulang-pulang. Lagi kemana-mana nih. Gitu. Jadi sekarang bukanya dari jam 3 sore sampai setutupnya. Oke. Setelah si insert, apa lagi tuh? Pagi-pagi ambiar? Nah, insert naik kan. Bikin tuh konten di akunnya dia. Akun TikToknya si insert gitu. Dan ternyata views-nya membludak juga. Gitu. Likes-nya membludak juga. Sampai berapa likes-nya kalau nggak salah? Sampai 500.000. Berarti orang seneng ya dengan perjuangan kamu ya? Terus ada lagi orang bikin konten. Bikin kayak potongan-potongan, edit-edit gitu. Likes-nya sampai 1 juta. 1,1 M. TV udah mulai ngundang? Itu mulai tuh wawancara akhirnya. Aku mau dong. Sampai kemarin 1 hari ada 5 yang aku ambrukin bareng. Wow, apa aja? Silet. Boleh dong. Silet. Selebrita pagi, selebriti apa, expose sama hotshot. Wow. Jadi 5-5-nya aku ambrukin. Kamu memanfaatkan, kamu tahu bahwa viral itu kan sekarang begitu cepat ya. Tapi kan ini ibaratnya adalah momen yang kamu dapetin. Kamu berencana untuk mempergunakan momen ini nggak untuk back again to entertainment? Oh iya, pengen banget. Pengen banget. Aku aku kan juga, aku lagi diet juga nih Kak. That's good. Maksudnya doain aja ya, semoga cepat turunnya. Tapi balik lagi, aku kan punya mental issues yang parah nih, yang kalau udah datang. Jadi aku nggak mau si dietnya ini jadi bikin aku stres. Jadi at the same time kayak aku diet tapi aku happy. Kayak sekarang nih aku diet tapi aku berkegiatan. Jadi nggak berasa nih Kak, karena kerja gitu kan. Jadi lebih ke ini nggak boleh gue sia-siain, dan aku selalu bilang sama sahabatku juga sama kakakku, semoga aja ini bukan viral-viral sementara, yang nantinya aku hilang lagi gitu. Aku pengen punya bakat yang bisa aku salurin. Gitu. Very good. Iya, semoga aja ada yang denger ya gitu. Karena aku nggak mau, maksudnya hanya karena badanku itu menjadi patokan bahwa aku tidak pantas gitu memasuki TV dengan bakatku yang aku merasa aku punya bakat yang luar biasa. Very good.
Semoga ini bisa kamu manfaatkan keviralan ini. Ibaratnya sama Allah tuh orang tuh diingatkan kembali ada sosok aktris pemain FTV yang dulu pernah berjaya, yang mungkin sekarang sedang struggle, namanya Thalita Curtis gitu ya. Dua untuk menutup. By the way, setiap orang kamu bilang tadi emang cara survival untuk hidup shit happens in life ya dong. Terutama ya ini teman-teman sering banget kita podcast, banyak deh teman-teman artis yang di masa jayanya, ya itulah artis ya memang ya. Kita tuh tidak punya sekuritas dalam income. Pekerjaan artis tuh kalau lagi banyak, hari lagi terang itu bisa kayak raya. Bisa terang benderang. Tapi besok kita tuh nggak pernah tahu, makanya pekerjaan artis itu memang begitu rawan stres. Makanya banyak yang narkoba juga. Karena nggak ada, kalau orang ngantor kan paling nggak kita tahu nih, oh gue ada penghasilan setiap bulan. Tetap setiap bulan, bener-bener. Lah kita kan kagak ada, Bo. Nggak ada. Sedangkan kan token listrik tetap harus dibayar. Bener. Uang sekolah anak gue harus tetap dibayar. Betul. Lu makan, masa makan batu, say? Ya kan, gitu loh. Kan kalau di orang di luar sana kan artis mah kaya gitu. Artis memang kalau lagi laku kaya. Memang. Tapi kalau lagi nggak laku, say. Aduh. Ya lu harus apapun yang lu harus lakuin, orang lu mau bertahan hidup kan gitu. Yang penting halal, which is very good. Mama dengan lu viral udah reach out ke lu? Udah, tapi bukan reach out yang gimana-gimana, lebih ke marah sih. Nah, kok marah, orang lu viral lagi bagus loh. Dan viralnya kan oke. Nggak tahu. Marahnya gimana? Dia marah aja kalau aku kayak membawa-bawa dia gitu. Ternyata marah dong nih kalau podcast cerita gini. So oke, maksudnya kan. Tante kapan-kapan mampir ke podcast aku ngobrol-ngobrol, ketemu sama Thalita lagi, siapa tahu bisa amprokan, insya Allah jadi baik lagi. Karena kan yang biar bagaimanapun juga, ya gue sih selalu percaya memang ada sih energi yang ciong-ciongan tuh bapak, anak, ibu, anak tuh ada emang. Cuma kan tetap darah tuh tidak akan pernah bisa berubah sih. Lu tuh pernah dikandung emak lu 9 bulan di perut, dia bersih tegang nyawa gitu. Ya hopefully God can soften her heart, soften your heart. Dan lu bisa saat nyatu lagi sama mama gitu. Tapi apa pesan kamu yang pengen kamu sampaikan? Sebenarnya sih what's in your heart to your mom? What's in my heart? Iya, karena kan sebetulnya dengan jauh-jauhan juga ada perasaan sedih kan Thalita? Atau udah gak sedih lagi? Masih mendominasi lukanya sih. Ya, lebih ke lukanya. Lebih ke lukanya. Kalau sedih ya sedih. Oke. Sedih, maksudnya gimana dia orang tua satu-satunya kayak yang tersisa waktu itu gitu kan. Ya walaupun papa aku masih ada tapi kan nggak ada figurnya. Iya. Jadi ya sama aja kayak ya aku nggak punya bapak aja gitu kan. Iya, cuma punya mama ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang sedih, tapi apa ya, banyak luka yang aku tahan sih Kak. Jadi kalau dibilang lebih mendominasi rasa sedih atau lukanya, untuk sekarang lagi lukanya sih. Jadi kalau aku ngerasanya gini Kak, kalau aku memaksakan untuk bertemu dia saat ini, kita akan hurting each other more gitu. Jadi lebih baik distance dulu aja. Iya. Karena sometimes distance not the bad thing kok. Iya. Gitu. Sometimes, dan ini happening bukan cuma di parents ya. Kayak maybe di married life, suami maybe istri, di siblings, maybe di apa. Distance itu bukan kayak suatu hal yang is such a bad thing gitu. No gitu. Siapa tahu dari kita mundur nih masing-masing, kita jadi reflection ke diri sendiri gitu. Apa nih yang kurang, apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi kalau untuk sekarang, untuk ketemu dia lagi atau apa, aku lebih merasa dia kayaknya lebih happy deh Kak sekarang gitu. Karena dia selalu merasa masa muda dia tuh diambil untuk ngurusin aku gitu. Karena udah ada elu dulu ya. Jadi dia selalu blamingnya to me. Gue kan habisnya ngurusin elu. Gue kan ininya ngurusin. Emang Mama hamil umur berapa? Umur 18 tahun ya. Oh, that's why. Padahal sebagai anak sebetulnya apa yang lo harapkan? What do you want as a daughter? Friend sih, friend to talk. You just need a friend ya? Yeah, I just need a hug. Oh, from my mom. Gitu sih paling. Iya. Jadi nggak minta yang apa ya Kak? Nggak minta yang muluk-muluk sebenarnya ya. Nggak minta hidup mewah, nggak minta apa-apa. Aku cuma minta kayak ya pelukan aja sih, kayak layaknya anak sama ibu lah. Gimana sih? Kayak I just have you just have me gitu. Kayak gitu doang. Cuma pengen gitu doang sebenarnya. Cuman pengen dipeluk doang sebenarnya. Aku ya sampai kayak aduh aku capek banget ya, nangis terus. Sampai aduh udah. Ya kalau misalnya memang sekarang dia merasa hidup dia sendiri lebih baik lagi, it's okay. I'm happy for her. Walaupun kamunya sebenarnya yang ngerasa terluka ya, karena the only person that you have kan cuma your mom.
The only person yang I have just my mom, tapi aku nggak bisa gitu ngebuka diriku sama dia nggak bisa nerima hancurnya aku gitu. Kayak gitu. Padahal kan harusnya rumah itu menjadi tempat yang paling aman ya. Iyalah, untuk kita diterima, disayang, walaupun kita punya banyak rusaknya, banyak hancurnya, banyak ngaconya gitu. It's okay. Tapi kamu jangan pernah berpikir bahwa just because your mom at this moment leave you doesn't mean that you're not worth it as a woman. Dan udahlah mak gue aja ninggalin gue apalagi orang lain. No, it's not like that. Mungkin berat juga buat mama. I'm sure it's tough for your mom gitu. Dia juga pasti ada masa-masa rindu sama kamu karena kalian tuh darah daging gitu. Cuma ya bener kata kamu, emang ada masa-masanya lebih baik untuk menjauh dulu supaya nggak sama-sama tapi saling nyakitin gitu. But you're worth it ya. You remember that you're worth it as a woman. Jangan pernah menyia-nyiakan ibaratnya nyawa kamu, hidup kamu gitu. Dan keviralan kamu nih, ini hadiah dari Allah loh, dari Tuhan loh. Bener dari Tuhan. Banyak orang pengen viral, bikin macem-macem, aneh-aneh. Belum tuh bisa viral. Bener lagi. Kamu tuh viral tuh kata Vicky Prasetyo ada 2. Viral yang di set up sendiri mati-matian, sama viral emang benar di set up sama Allah, sama Tuhan gitu. Iya, memang sudah kata kalau aku bilangnya emang waktu Tuhan tuh yang udah terbaik, waktunya gitu. Tuhan. Orang lu gak ngapa-ngapain ibaratnya. Lu cuma ngonten begitu doang. Orang setengah mati ngonten segala macam. Iya. It's a blessing from God gitu. Yes, for sure. Karena ya mungkin Tuhan yang maha melihat ya. Itu. Luka hati kamu. Tuhan yang tahu waktunya udah. Exactly. The best timing yang tahu ya cuman God gitu. Untuk penutup terakhir. What you wanna say untuk orang-orang yang sedang struggling juga. Ibaratnya buat makan aja juga susah. Mungkin juga depresi sama seperti kamu dan ngerasa ibaratnya gelap ya. Aduh anjir nyari duit susah banget sih gitu. Kan kamu juga pernah di masa itu. What you wanna say to them? Aku cuma mau bilang kalau misalnya kalian harus semangat, harus sayang ke diri sendiri itu kan it's basic gitu. Yang orang lain pasti udah sering ngomong gitu. Tapi yang aku mau kasih tahu, kalian harus ingat 2 hal. Yang pertama, apa yang kalian alamin sekarang itu bersifat sementara. That's right. Jangan kalian berlarut-larut dalam keadaan kayak kenapa gue kayak gini terus segala macam. No, itu sifatnya hanya sementara. Karena apa? Yang kedua, percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Very good. Very good. Kayak gitu. Satu lagi untuk menutup, sedikit lagi. When you look back, kamu kan 22 tahun. Iya. 22 tahun. Kalau kamu nengok ke belakang, perjalanan hidup lu kan gokil ya. 12 tahun udah kerja, di mana anak-anak lain mungkin masih minum es krim sama teman-temannya gitu. Lo udah kerja, udah syuting. Terus lo pernah nggak tahu besok mau makan apa. Apa yang bikin lo bangga sama diri lo sendiri? Bangganya What character yang Talitha ini punya yang menurut lo bangga lo punya saat ini? Karakter yang aku punya, aku nggak tumbang sih. Cuman karena omongan orang. Keren. Jadi mau lo nginjek-nginjek gue, mau lo ngelepin kepala gue, mau apa, gue akan punya 1000 cara bangkit. Karena there is no one in this world yang bisa ngejatohin aku gitu. Iya, selain diri kita sendiri. Yes. 99 Karena kali. musuh terbesar itu ya diri sendiri. For me. Iya dong, bener Jadi banget. menurutku semua orang ya nggak kena men. Bilang gendut, nggak kena. Dibilang nggak laku lagi, nggak kena. Nah, kalau bilang gendut, nggak apa-apa. Gue gendut cantik kok. Iya, on the way kurus guys ya. 99 kali terjatuh, 100 kali bangkit kembali. Yes, of course. Thank you Talitha Curtis, awesome. Terima kasih teman-teman. Bukan cuma sekedar viral, pintar loh kamu tuh. Cara menjawabnya pintar anak ini guys. Thank you so much for watching. Hopefully there is a good value yang bisa kalian dapetin dari perjalanan ups and downs seorang Talitha Curtis. And hopefully one day kamu bisa saling sayang lagi sama mama ya. Amin. Tips salam tante kalau lagi nonton, sehat selalu. Bye guys. Bye-bye.